Ekonomi hancur, rakyat sengsara. Korupsi menyebar, luka membara. Pembawa nyawa hilang, bumi berteriak, Tuhan menghilang. Hanya kontoku yang bisa selamatkan dunia. Kekuatan besar, harapan nyata tiada sia. Bukan dewa, bukan raja, kontoku menyembuhkan semua. Restu cair, darah tertenggelam, negara runtuh malam kelam. Kelaparan melanda, anak menangis, pemimpin berbohong, rakyat habis. Udara beracun, sungai menggusur, keserakahan manusia terus masuk. Di tengah kehancuran yang ini, kontoku adalah solusi sejati. Hanya kontoku yang bisa selamatkan dunia. Kekuatan besar, harapan nyata tiada sia. Bukan dewa, bukan raja, kontoku menyembuhkan semua. Begitu besar berjuang tinggi, bayangannya gelap, bumi bergetar, tak ada senjata. Selamat imsak, sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray Watchtower bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Klise, halo, selamat pagi. Selamat subuh semuanya. Mang Oyan, Pram Yuga, Om Firdaus, Kuniko Zidan, Om Lich, Om Gustaf, welcome. Mr. PHP, welcome. Robba, welcome. Ya, somehow gue kesiangan. Mungkin karena waktu bukanya gue banyak banget makan makanan yang manis, glukosa, fruktosa gitu. Terus akhirnya tidur lama banget. Baru bangun, untung aja gue masih bisa sempet sahur tuh. Untung ibu negara nggak ini. Lagunya terlalu disturbing. Untung ibu negara bangun gitu. Jadi masih aman, masih bisa ngasih gue makan gitu. Kalau misalnya ibu negara pun nggak bisa bangun, bahaya tuh. Bermulai ya. Jadi ngebut udah kayak naik motor, makanya gue gacha Farka kaum nanti siang. Nggak ada Primo game, gue mau gacha apa? Ngumpulin PT sih bisa ya. Cuman kayaknya nggak ini dah. Nggak yang bisa gue gacha, soalnya durinnya pun gue belum dapet. Aku belum tidur. Ya. Jadi nggak apa-apa, at least udah bangun dan kita bakal kembali lagi ke WKWK Kebun Ramadan. Let's go. Yeah. Keluarin semua tabungan Primo untuk Farka. Lu nyuruh gua keluarin semua tabungan Primo gua untuk Farka. Karakter side sebelum transisi ke SNES Naya. SNES Naya bentar lagi loh. Dan lu nyuruh gue buat ngegacha Farka. Oh my god, unbelievable bro. Aku sih gacha Farka karena red on hasil kalah di Colombina. Niatnya aku pakai di Farka. Oh gitu. Kalau Anemo mending ini gak sih? Mending support gak sih? Sounds good, sounds stupid bro. Udah subuh nih, iya udah subuh men. Yang mau sholat silakan sholat lu guys. Primo bisa dicari. Punya om Blonde Mondo kapan lagi? Aduh, kan main karakter pertama kita juga Blonde, meskipun bukan dari Mondo ya. Kita juga udah punya Jin. Dan kayaknya nggak yang terlalu signifikan juga sih, soalnya gue nggak punya Fenty sama Durin ya. Anyway, kita bakal kembali lagi nge-react video-video yang kalian semua di Kebun Ramadan ya. Karena banyak banget nih yang di-share. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Kita bakal sama-sama lihat apa aja yang di-share sama kalian. Let's go.
Keren aja sih pakai 2 pedang Al Haitam aja dulu ku gacha karena 2 pedang dan gak pernah gue pakai sekarang. Gue cuman pakai buat ini doang. Flexing. Apa nih? Blood Blonde apa nih? Bolt. Kok blood sih? Bolt Blonde. Hari pertama puasa. Sekarang hari ke-6 ya. Mimi agak sedikit telat tapi nggak apa-apa lah. Oke, abis sahur. Pagi hari ketika puasa tidur ngabuburit tidur. Oke. Ini bukan puasa jadi ini hikikomori ya. Nggak apa-apa. Yang penting sholat. Mau tidur juga nggak apa-apa. Aman-aman. Lanjut. Oh nih. Mashiro 31. BOV I go to Moscow in a different country. Oke. Tebak yang unik yang mana? Jelas our country gak sih? Iya kana budu iya kana stahin. Idina steral utol mustaqim. Siwatala idina. Ini beneran azan lagi astaga. Ini beneran bacaan sholat coy. Negara mana? Alaihim. Subhanallah ya, budayanya beda-beda guys. Ya, emang agama tuh sangat amat dipengaruhi dan juga kental sama budaya gitu. Jadi harus baur dulu. Di Masyir 31 Afrika kalau nggak salah sih katanya. Oh, mana? When the imam start reciting surat Al-Baqarah 5 minutes before iftar. ضالين آمين ألف لام 5 ayat doang biasanya bang, gak usah kaget-kaget kayak gitu ya. Bismillah semoga. Kalau kagak ya pahala berlimpah buat kita langsung ya. Bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholat ya. Paling kaki aja geter. Aiz, apa nih Aiz? Hati-hati virus sawit sudah menyebar. Di bulan puasa ini iblis sawit tidak dikekang kah? Oh my god man. Apakah ini pengecualian? اللهم صل على سيدنا وحبيبي اللهم صل على اللهم صل على سويك اللهم صل Astagfirullahaladzim. Pengen ketawa tapi takut kena somasi gitu loh. Gimana ya? اللهم صل على Aduh, kenapa nggak dikasih bacanya juga lah? Biar kalau misalnya lupa tuh bisa ini coy, bisa nggak yang terlalu belibet gitu men. Gue pun salat taraweh gitu cuy, sama ibu negara. Gue baca itunya. Soalnya gue nggak yang terlalu disawit-sawitkan. Pagi versus malam sumber rawi TikTok apa nih? Ini kemarin yang dia marah-marah gara-gara diprotes sama penontonnya game horor harus yang ada dajalnya kah? Beda ikan kepala beda kelakuan. Tuhan aja maha pengampun lagi maha penyayang, Subhanallah. maha pemaaf. Ini di belakangnya apaan? Akuarium ikan cupang. Lucu banget. Atau ini lemari, gambar lemari. Apa sih? Tapi terkadang memang manusia itu sifatnya melebihi Tuhan. Innalillahi. Tidak merasakan empati, tidak merasakan. Tidak boleh ya guys yang kayak gitu guys. Pemaaf. Betul. Seperti itu teman-teman. Manusia itu lebih susah Betul kata omnya memaafkan. betul. Kayak kandang Itu reptil. Gue megang kuasa. Kalau gue marah, Itu abangnya ex-member JKT. JKT dari mananya ex-member laki-laki, lanang kak. Kapan tuh? Zaman prehistorik. Setahu gue kayak Gen 1 aja nggak ada lanangnya, tiba-tiba ex-member JKT. Ex-member JKT. Seumur-umur loh gue dengerin lagu JKT48. Nggak pernah gue ada denger suara laki. Adenya dia member. Oh ini abangnya Adele. Oh itu abang ex-member JKT. Bukan itu abangnya ex-member JKT. Oh Oke. Emang harus ada tanda koma gitu ya. Penting banget tuh. Penting banget. Ada. Konsul dong, spesial Ramadan day 3. Bang, sore Ramadan boleh ngeraba burit bareng teman gak? Bugur banget pertanyaannya sumpah. Maksudnya ngabuburit gak sih?
Kalau ngerababurit ini lu nyari celah nih buat bikin pantat lu langsung berak tak bisa ditahan. Oh my god, Om Boy Chan. Serangan fajar, terima kasih. Bless you, man. Lancar-lancar ya donetnya ya, Allahu Akbar. Boleh nggak ngabuburit bareng teman kan? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Kalau ngabuburit bareng teman tuh kan bajingan. Mirip Autaps ya, dipikir-pikir. Mas, tapi kan ini nggak boleh putar balik. Ah, nggak apa-apa, saya YouTuber. Apa nih? Jane. Mita, lagi beli takjil. Pak, ini risol maca berapa? Itu dadar gulung, Neng. Ya karena emang orang tidak tahu gitu namanya apa, jadi nggak usah ditertawakan lah ya. Cuman lucu. Ya, lucu. Bentar lagi jadi bapak-bapak. Tapi aku mbak-mbak, Mas. Ya Allah. Salah bergaul itu, boy. Siapa punya temen tapi kelakuan kayak setan? Emang apa yang dilakuin? Itu tuh pengen ngajak bukber, coy. Pengen ngajak bukber atau pengen diajak gitu loh, makanya ngirim makanan mulu. Ya. Optimis aja, optimis. Ya, jangan suzon. Ini temen lu pengen nanya, lu pengen gua kasih makan apa nih buat bukber gitu loh. Mau gua beliin gak gitu mungkin maksudnya ya. Iya. Enak-enak tuh makanannya. Lanjut nih. Ke Gap Mokel ini udah kita lihat. Aizon. POV, ketika aku buka puasa dari pertama, top 5 buka puasa. Oke, top 5 buka puasa ini adalah video kelima. Gua ngeliat top 5. Let's go. Pas banget nih. Top 5 buka puasa. Top 5. Ikan gua mati. Jadi ikan asin aja, ikan sekecil itu. Ya ampun. Udah kayak ini ya. Bentar, gue lupa ngomong apaan. Astagfirullah. Bentar, gue lupa ngomong apaan. Oke, gue inget gue ngomong apaan. Udah kayak kurban ya. Biasa kan kalau misalnya hewan kurban kan pasti hewan yang disayang ya, biar lebih afdol. Cuman ini ikan. Gitu guys, maksud gue guys. Emang tua tuh emang mikirnya tuh agak sedikit lama. Gue pun kalau misalnya buat video ngopi gitu anjir. Gue udah ngomong nih ya 3 menit, 4 menit terus sampai tiba-tiba ada yang lupa, gue langsung. Apa deh? Masyira 31 seperti tidak asing. Woi, para pencari Tuhan. Tetap penting. Para pencari video kualitas di Discord yang selalu rusak. Terima kasih banyak Mas Hiro. Kesalahan berpikir, tinggalkan yang sia-sia saudaraku. Pacaran tapi tidak sholat. Buset, makin ini dong. Makin jelek dong lo ibadahnya. Oh, pacaran tapi puasa. Oh, ke bawah guys bacanya guys. Tidak sholat tapi puasa. Emang pacaran dosa ya? Kan tergantung cara kita pacaran. Ini bener ya. Gak yang salah-salah amat. Pacaran tuh sebenarnya status kan. Tapi permasalahannya adalah orang-orang yang melakukan kegiatan berpacaran biasanya ada celah gitu yang ngebuat kita justru melakukan dosa gitu. Jadi biasanya guys, biasanya. Tapi nggak salah bilang kayak gitu. Jane. Orang mau ngadain bukber tapi member PPSH. Member apa gitu PPSH? Acara bukber bersama member PSH, Persatuan Puasa Setengah Hari. Lokasi kafe Daun Rindu. 300.000 free parkir plus air mineral gelas. Apaan iuran 300.000 cuma dapat free parkir sama air gelas.
Lu pengen daftar jadi anggota Kopdes anjir. Randy, agenda sambutan acara bukber sesi 1, tes termaka bukber sesi 2, penari tiang. Ini kita bayar sendiri nih bukbernya nih. 2 kali lagi siang sama maghrib. Waktu Indonesia Wimar anjay. Guys, alhamdulillah guys, buka guys. Kumpul anak SD. Oh ya, Jakarta Keras. PSA puasa setengah hari, minimal umur 17 tahun. Ya, dikira gue masih SD orang-orangnya. Salah berarti nih. Akal sehatnya maksudnya yang salah. Oke, Deva Nasib. Puasa itu ibadah, tidur juga ibadah, bekerja pun ibadah. Orang puasa yang tidur di tempat kerja, subhanallah. Langsung mencicipi sedikit kenikmatan surga ya. Masya Allah. Seberusaha-berusahanya kita sebagai manusia guys. Tiba-tiba WNI harus nanggung utang MBG. Ada Masyir 31. Ada Masyir 31. Ask Sheikh Rasul a questions. Can I marry my anime man in Jannah? Anime man? Oh berarti yang nanya harusnya perempuan ya? Can I marry my anime man in Jannah? Sisters, inshallah, you're gonna get a proper man in Jannah. In dunya, you can marry Captain Concern here, inshallah. He's single. Dicariin jodoh. Dicariin orang ta'aruf jir. Jawabannya mungkin gak yang terlalu dapet, tapi at least ya pasangan sudah login. Cube. Nah, nih. Dia satu bukber orang-orang Roblox UWBS cabang Kaltim. Gokil. Ketemu teman online. Asik. Loh, kok bukan bocil SD? Kok malah orang-orang dewasa sih yang ketemunya? Ini mah bukan orang-orang yang main Roblox, main Ayo Dance kali. Kok gue kalau misalkan ketemu sama teman-teman Roblox biasanya di sekolah dasar ya? Beda circle kah? Nah nih, Masyarakat 31. Ingat kata-kata Syekhona Aitonuli apa nih? Ceramah Ustadz Bahlil. Oh iya, dia kan ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid ya, lupa gua. Hidup dalam beragama itu cuma dua, hablum minallah, hablum minan nas. Urusan persoalan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia ini kan harus kita artikan sebagai bagian tanggung jawab yang harus dipikul sebagai makhluk sosial. Subhanallah. Jadi ingat waktu beliau buat kebijakan yang bagus gitu buat umat, sampai ada yang meninggal loh satu orang. Dev, thank you. Untung ada daily AGRT loh, gue bisa langsung nahan anjir mau ngerosting. Geser wajib, Om Dev, thank you Batman. AGLT moment, let's go. Tidak mungkin menteri dengan percakapan yang sebaik ini mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat gitu loh. Gue jadi ingat kebijakan soal bagi-bagi tambang. Jadi ingat soal nyawit. Urusan dia juga nggak sih SDM. Dan oh ya, tidak lupa kebijakan ini guys, bahan bakar minyak dan gas LPG, sampai ada ibu-ibu ngantri terus meninggal. Ya, never forget guys. Meskipun mungkin sekarang image-nya udah rada jelek, udah rada baikan, tapi jangan pernah lupa pejabat-pejabat lu tuh ngebuat kebijakan yang bahkan bisa buat orang meninggal anjir. Buat Masjid Agung Surakarta apa nih? Ada anak-anak dengan khusyuk mengikuti tarawih yang bacanya 1 juz. Subhanallah. Keren banget nih bocil. Antara banyak orang memilih tarawih super cepat. Iya. Kena nih sumpah nih. Ini perbandingannya bukan ke anak-anak lagi ya, tapi bahkan ke kita-kita yang dewasa loh.
Semoga istiqomah ya. Amin. Jadi anak yang soleh, amin. Bekal yang paling penting di zaman sekarang, karena kita nggak tahu nih Dajjal kapan turun, kiamat apakah bentar lagi atau kagak gitu ya. Tapi semakin lama kita semakin merasakan kalau misalkan pengaruh agama tuh bener-bener melindungi banget ya. Bahaya kalau misalkan lu nggak punya dasar-dasar agama gitu, tiba-tiba langsung mabok, tiba-tiba langsung whipping, tiba-tiba langsung ngerokok ya, daging temen sesama jenis kan, aduh bahaya itu kalau misalnya tidak didasari ya, oleh kekuatan agama ya. Rashid Sihir, sejarah rombongan haji di masa kolonial Belanda. Jauh sebelum ada pesawat. Siapa aja nih? Wih, susah kali ya. Gila loh, berapa bulan nih? Biasanya pasti naik kapal laut kan ya kalau kayak gitu ya. Oh, mertua gua haji naik kapal laut 3 atau 6 bulan gitu nggak salah. Haji dari Nusantara adalah perjalanan panjang penuh ketahanan. Jamaah berangkat dari pelabuhan seperti Padang, Batavia, Surabaya, dan Makassar. Awalnya menggunakan kapal layar kayu, lalu pada abad ke-19 Kapal layar kayu. Subhanallah. beralih ke kapal uap perusahaan Belanda. Kapal melewati Selat Malaka atau Selat Sunda, singgah di Penang atau Singapura, lalu menyeberangi Samudra Hindia. Setelah singgah di India atau Yaman untuk bekal, kapal masuk ke Laut Merah hingga tiba di Jeddah. Dari sana jamaah menempuh sekitar 70 km menuju Makkah dengan unta, keledai, atau berjalan kaki. Total perjalanan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari setahun pada era kapal layar. Wah, ini musafirnya kerasa banget sih, subhanallah. Udah kayak nyari One Piece. Katanya ada gua tuh Mekah om, kok naik kapal, kan belum ditemukan di zaman segitu, belum ada portalnya, belum dipoles itu sama pemain hightail. Kami bukber sama teman tongkrongan. Thumbnail, let's go. Ayo aja gue bukber sama alumni sekolah, sebaiknya jangan terlalu gegabah ya. Jangan asal. Kalau misalkan belum sukses nanti malah digibahin. Tapi tergantung circle lu sih asik atau kagak gitu ya. Kalau misalnya circle lu nggak asik ya berarti emang sampah aja teman-teman lu dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman lu asik gitu ya, harusnya sih meskipun masih belum seberhasil teman-teman yang lain, at least kebersamaannya masih kerasa gitu loh. Ya, tergantung apakah teman lu benar-benar teman real dulu atau teman yang justru malahan ngebuat lu bisa dipinjemin duit gitu loh. Tegar, rakyat konsisten bersuara tapi pejabatnya sabar. Masih bulan Ramadan apa nih? We have the best food for Ramadan. Real. Gak ada yang bisa ngalahin ini Indonesia dengan makanan-makanan buka puasanya gokil. No, we have the best food for Ramadan. Ya, Timur Tengah kurang rempah-rempah, tapi nggak apa-apa lah, snack-snacknya terus buah-buahannya kayak misalnya kurma itu proof ya, masih bisa kita rasakan juga gitu ya nggak sih? Makanya nyesek gue loh, maksud gue negara gue sendiri board of peace masalahnya ya. Meskipun negara-negara Islam lain pun board of peace, tapi masalahnya tuh TNI kita dimasukinnya ke Rafah gitu loh. Gue mah takutnya cuma jadi bahan adu domba aja, men, sumpah dah. Ngeri gue di situ. Ini beberapa bulan terakhir nih ke depan nih kita harus hati-hati nih, sumpah. Bakal lebih masif lagi pasti buat jelek-jelekin saudara kita di Palestina nanti. Rohingya aja kayak gitu. Bang, gimana tanggapan lu gara-gara Arab fans One Piece dicap Cunibyo halu sakit jiwa dia? Emang iya? Grup apaan tuh yang ngebuat fans One Piece dikira Cunibyo? Lucu juga. Oke. POV you're in Ramadan. Wih, siapa tuh? Anjir, mukbang sampai segitunya ya? Ya Allah, bentar speaker gue rusak gara-gara lu semua pada ngirim video bass boosted, men, sumpah. Hah. Oh my god, Om Suli, thank you rate-nya. Om Suli, kapan kita walo lagi? Om Genshin iOS, Om. iOS apaan? Wah, penonton Bang Suli, welcome. Selamat subuh semua. Ntar malam ranking apa? Ntar malam ranking lagu terbaik bulan Februari. Let's go. Genshin EOS. Genshin. Men, gue bukan Cece Hoyo. Gue bukan Cece Hoyo berbagi kebahagiaan dan reuni. Apa namanya? Genshin tutup. And support. Hah?
Oh lagi maintenance. Kan mau update hari ini. Iya. Sorry guys, gue gak ngerti konteksnya. Gue bukan konten kreator Genshin reuni kebahagiaan. Gue tidak posting itu di media sosial gue, maaf ya. Tidak ada call-nya. Mana nih Om Royko yang bilang kayak, Om Roy ini CC Hoyo Genshin nih dibayar Primo. Itu sini gue bayar pakai Genesis. Ya, sudah terbukti tidak ada call, tidak ada postingan berbagi kebahagiaan, reuni kebahagiaan. Gue pemain baru, tidak diundang. Sedih. Ayo posting Twibbon reuni kebahagiaan biar dapat hadiah. Gak ada call-nya, Sul. Mas. Hidupku hampa karena Genshin EOS. Ya udah. Nanti siang juga ini lagi kok. Bisa lagi santai. Aduh, gue pengen ngomongin sesuatu tapi takut dikira leak. Janganlah. Jangan. Tertawa tapi terluka. Iya, gue tuh. Lanjut. Meme lagi guys. Nih. After dawn. Ini adalah perut-perut yang dibilang sama Nabi Muhammad sebagai bencana ya guys. Sebagai apa namanya? Bukan kutukan. Apa sih kalau misalnya di Islam itu istilahnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, tua banget gua. Oh, sama Umar, bukan sama Nabi Muhammad ya, betul. Sama Umar, betul. Azab, ya, betul. Azab, ya. Banyak di Konoha, ya. Begitu kenyataannya. Azab itu. Sama Umar langsung disuruh lari. Langsung disuruh jadi pelari culture. Makom apa nih? POV, gue yang mau tidur setelah selesai sholat subuh tapi baru keinget kalau nanti sekolah. Bisa lah 30 menit mah. Tapi biasa lu kalau misalnya tidur abis sholat subuh random banget lu mimpinya, sumpah. Ya, lu pernah gak sih mimpi ngegantiin Pak Teddy jadi asisten Prabowo? Terus abis itu gua diperebutkan sama mantan presiden lain. Kamu lebih cocoknya sama aku, sumpah demi apapun. Terus gue pulang ke rumah, tiba-tiba ada Pak Teddy, ngasih congratulation ke gue karena telah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pribadi presiden. Serius gue pernah mimpi kayak gitu, kacau. Dan itu gue inget banget waktu abis sholat subuh. Ya, demi apapun. Ini karena kebanyakan gue ngeliat meme Facebook gitu loh. Random banget kan, waktu itu kan lagi rame banget gitu ya, meme buntet itu. Sumpah. Kayak kebanyakan mengkonsumsi Facebook, gue jadi random banget, kacau. Iya. Jadi anjurkan tidur habis asar sama subuh, iya. Jadi kalau misalnya tidur abis subuh tuh kayak serandom-randomnya mimpi dah. Random banget, ya. Basah banget. Atau tiba-tiba langsung skip story. Langsung tiba-tiba pagi gitu. Gak dirodokam, kagak. Coba. Serius. Kalau gue sempet mimpi 6-7 terus-terusan si om random gue. Dan lu pernah gak sih mimpi basah sama free rent? Sama karakter Genshin udah pernah belum? Om Suli kayak gitu. Aduh, cebe. Nih, serius. Momen seru anak-anak bermain seluncur di pelataran Masjid Raya Baitul Khairat sehabis hujan. Sumpah seru banget. Naskasina asik. Omewa Hara Heta Messi. Kayaknya menarik. Suli mimpi Kajusa, coy. Kalau gitu sih gue approve juga ya.
Siapa yang menolak sama Kajusa? Momen menyerahnya Templar di hadapan Salahuddin Al-Ayyubi sekaligus kemenangan Muslim, Kingdom of Heaven. Oh, ini yang di ini kan ya disapa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azik. Ini Bizantium gak sih? Bener gak? Ya lu pakai topeng nambah aura men. Tapi ketika lu brewokan makin plus lagi auranya. I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. Orang Arab itu pakai bahasa Inggris. Enggak bang, itu film dong. Oh. Kirain gitu, kirain. I pray you retire unharmed to Damascus. Asik. Reynald of Chatillon will be punished. I swear it. Oke. Withdrawal, we will all die here. Do we have terms? We have terms. Gokil. Rusak nih speaker gua sember langsung, sumpah dah. Jadi Raja Wayne sedang sakit. I will send you my physicians. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rusak guys, sumpah demi apapun speaker gua sember langsung. Langsung lah Tokopedia speaker PC. Masa-masa kata-kata dapat dipegang. Ya. Apa nih? Cleanson. Oh, Kison Lee. Kaget gue tiba-tiba ada merek Eno Bening. Enggak, gue yang murah aja lah. Ya, yang bagus apa sih? Speaker. Nah, speaker jet. Nah, speaker PC stereo. Nah. Cleanson jadi nyentuh tech. Nah, itu dia. Ini aja kali ya. Nah, Fantech Gaming dah nih. Fantech Gaming dah. Recommended gak sih? Speaker 1 gini. Non RGB minimalis super bass wired mode. Nah, beli. Nah guys, speaker gue rusak gara-gara lu kebanyakan ngirim meme. Tapi gak apa-apa. Worth it. Bakal cair 1 juta dari donatur Top Sultan. Men, tiap bulan anjir. Kan gaji gue dari sana. Gak perlu bilang cair. Kalau tidak makan guys, langsung gue buat raw kocak. Kalau Fansley apa nih? Edifier aja bang, Edifier. Lagi bagus kayak Edifier? Iya sih, gue bukan pengen mengecilkan Fantech gitu ya, tapi kayaknya Fantech bukan merek ini dah, speaker dah. Edifier. Gue tuh pakai Genius man. Edifier lagi bagus. Men, 600.000. 600.000 bang. 600.000. Garansi 3 tahun. Oh tapi ini Bluetooth. Edifier mahal sesuai. Iya gue pengen. Yang 50.000 gak apa-apa dah. Gue dah yang penting gak sember. Tapi bagus om. Oh bagusnya sekarang Edifier. Oke. Genius aja sekarang Genius masih 50.000 anjir. Speaker keys only men. Logitech Z33. Z333 2 juta ya Allah. Mengeluskan dada men. Edifier. Oh Edifier sekarang yang bagus. Nggak ada yang wireline nih. Nggak ada yang kabel. Ini Bluetooth ya. Kalau Bluetooth berarti ini nggak sih? Butuh baterai nggak sih? Nggak apa-apa lah. Udahlah Fantech aja. Wallahu alam ya. Paling murah 300.000 Edifier. Gokil. Active USB. Oke. RMS headphone output 3.5 multiple connection aux. Edifier D12. Edifier D12, oke. D
D12. Terus kayak lagi ngasih rekomendasi gue tampol lo ya, sumpah. Gak ada duit gue sejutaan, ya ampun buat speaker. Lu yang bener aja bang. Budget gue 50.000 lah. Nih, donat pagi aja 100.000 dah, 100.000. Hari ini gak makan gak? Ego om, produk lokal. Enggak gue yang penting bagus, gak masalah produk lokal atau bukan. Cita-citaku menjadi PDF Hunter. Apaan nih? Om Javier Story gak sih nih? Ini beneran ini anjir. Ekstrim banget cok, gila. Ini abangnya bang. Woi, lu tahu gue siapa? Gua abangnya. Sini lo. Duduk, cepetan. Duduk. Iya, cepetan. Dia kan pertama main di itu, terus ngajakin ketemuan sama saya. Terus yakin bang, ini gue lihat loh abang yang ngajak. Dia bahkan awalnya dia bingung-bingung loh bang, dia bingung kayak damn, witch hunt anjir. Yang approve buat gue. Sekarang tuh lagi rame ya katanya witch hunt orang-orang LPDP ya. Cuma gara-gara satu orang tuh, ada yang bangga banget kalau misalnya anaknya udah bukan WNI lagi. Terus tiba-tiba 44 gak sih LPDP award. Terus nggak sedikit juga akhirnya banyak yang ngasih postingan kontribusi gitu. Gak sejahat ini. Apa namanya, maksudnya ya bagus sih sebenarnya biar makin tegas lagi kan buat orang-orang yang pengen ngambil beasiswa untuk negeri. Cuman untuk beberapa ada yang too far gak sih? Maksudnya kontribusi buat negara tuh nggak yang tiba-tiba langsung jadi Pak Habibie juga gitu loh. Gua termasuk orang yang nggak dapat LPDP masanya makanya gue ngomong. Cuman prinsip gue adalah justru kalau misalnya kita punya banyak banget lulusan luar gitu ya, tapi dari Indo dan udah kerja di beberapa perusahaan-perusahaan, menurut gue itu udah lebih dari cukup sih menurut gue. Toh nanti pajaknya juga dikirim ke negara kan. Menurut gue pribadi kayak lebih jahat dibandingin ini anjir, apa namanya, hukuman koruptor. Hukuman koruptor nggak ada tuh yang sampai di blacklist di pemerintahan, udah nggak boleh ngejabat lagi gitu. Kocak sih menurut gue itu, sumpah. Itu budget beli speaker atau wartaktil bang. Ya. Never forget guys, sebenarnya Eat the Rich itu bukan orang-orang yang merintis dari bawah melalui beasiswa PDP atau beasiswa luar gitu, tapi benar-benar pejabat anjir, konglo-konglo besar yang tondif dan segala macam yang justru ngerusak yang secara langsung tuh berdampak sama lu. Kalau misalnya pada akhirnya lu nggak ngerasain fasilitas PDP, ya semoga anak lu ngerasain, saudara-saudara lu ngerasain gitu. Emang nggak semuanya sih. Gue pribadi pun ya kalau misalnya seenggaknya itu bisa ngebuat salah satu keluarga di Indonesia itu bisa jadi semakin sejahtera, keluar kelas gitu ya, nggak masalah sih harusnya. Ya aku jadi konglo, amin. In a good ways, nggak apa-apa lah. Asalkan setelah jadi konglo jangan langsung tiba-tiba dapat kursi menteri nanti kayak Nadiem. Tapi emang Nadiem juga ini sih bener-bener ini banget, celahnya dapet deh. Lebih jadi kalau bro, mereka yang nggak bertanggung jawab di LPDP udah termasuk koruptor. Betul. Tapi kalau misalnya bandingin sama koruptor, tetap beda cerita nggak sih? Maksud gue, perlakuannya tuh beda.
ketika biaya LPDP lebih diributin daripada data penduduk yang di giveaway. Jelas emang tetap harus dapat hukuman lah buat yang emang nggak ngasih kontribusi dan juga pengabdian gitu ya. Tapi menurut gue masih rada too far aja sih. Setnov aja udah bisa ngejabat lagi. Nadiem kaget belum tahu cara main pemerintahan yang korup atau melembung aja masih kena. Nah itu dia. Istilahnya tuh kayak gue setiap kali ngeliat berita-berita LPDP tuh udah kayak kita nyontek gitu. Oh berarti dia korupsi nih, hukumannya harus sama dengan koruptor gitu, harus dibalikin semuanya. Buset. Koruptor juga kayaknya nggak semuanya tuh hukumannya dibalikin harta-hartanya. Lanjut nyari speaker Rob. Udah gua Fantek aja deh, Fantek. Yang mantan napi koruptor mah bisa ngurus. Nah itu dia kan menurut gue nggak fair anjir. Ya, ini gue ngomong dari orang yang tidak dapat LPDP ya. Kan orang-orang yang kalau misalnya orang-orang yang LPDP terus ngomong kayak gini pasti dihujat tuh, langsung dikulitin kan. Kayak ini oh ternyata kontribusi segala macem. Kayak gitu. Mantap Sultan. Itu tuh lagi ramai tuh witch hunt gitu. Gak salah sebenarnya witch hunt. Kalau misalnya beneran ada yang ngelanggar aturan, ya. Tapi coba buat dipertimbangin lagi lah. Apalagi kita benar-benar bisa ngelihat gitu ya, ada program pemerintah atau kebijakan yang justru terkesannya buang-buang anggaran gitu loh. Perbedaannya nggak bisa narik orang lain gak sih kalau LPDP untuk hukumannya? Ya langsung ketahuan betul. Halo Bang Ame, halo. Abda Putra welcome. Soundcore bagus bang. Udahlah, Fantek aja lah. Budget 150. Apa namanya? Soundcore. Nah, Kinsoli aja. Si Baker TV minus Kinsoli men. Terakhir gue beli Soundtek juga decent. Oke. Type C rechargeable. Janganlah. Mana nggak ada Soundcore? Oh ini. Sekarang kebanyakan Kinsoli guys. Kinsoli. Setidaknya makin ngurang sih anarkisnya kalau pada demo. Iya kan. Kalau disuruh belajar. Xiaomi nggak ngebuat produk speaker kah? Langsung nembak Xiaomi ya, karena mentang-mentang Xiaomi banyak banget bikin teknologi. Oke, lanjut. Kok berapa nih? POV akibat lu dulu sering bolos ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ghorqa. Enggak apa yang ini. Gak perlu apa sih, yang penting bisa baca aja sebenarnya. Diajarin aja sama pocong. Ini dia tuh pengen ngejar-ngejar. Lu pengen diajarin itu gimana caranya baca yang bener. Gak apa-apa, gak terpatut umur kok kalau misalkan baca Quran gitu ya. Rashid. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sungguh kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan, the peacemaker. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya banyak negara-negara Arab juga ya. Lanjut apa nih? Masyirot 31. POV, lari ke Mekah setelah berkata kepada Dajjal, jika kamu Tuhan, mengapa kamu tidak bisa menyembuhkan sebelah matamu? Aku Dajjal temenku. Hoax, nggak bisa nyembuhin mata. Tuhan bodoh. Lempar batunya tak kawan. Random kit yang sudah diprediksi aja. Rashid is here.
Tempat yang tidak akan pernah sepi ketika bulan Ramadan. Apa nih? Gua nggak bisa nebak apaan. Coba apaan emang? Yes. Postingan Zulfikar Hartono, that's right. Kenapa gua nggak kepikiran ini ya? No living meme. Coba nih, masih 31. Buat para WNI sekalian, godaan terbesar saat puasa ternyata bukan haus dan dahaga, tapi berita-berita kentut kan. Rusak speaker gua. Nah ini loh maksud gua loh. Ini maksud gua loh. Bigas sebut menolak. Maksud gua nggak apa-apa nge-witch-han anak-anak LPDP gitu yang emang problematik. Tapi ada yang lebih problematik lagi sebenarnya dibanding orang-orang LPDP itu. Iya gak sih? Gini apa jadi itu maksud gue. Gue tuh ngerasa kayak seakan-akan yang kasus-kasus ini tuh lagi sedang dibesar-besarkan gitu loh. Padahal sehari 1 triliun buat MBG. Iya gak sih? Coba gue pengen nanya GPT lah. Berapa total biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyekolahkan 1 orang full dari beasiswa LPDP. Here we go. Yes, okay. 2-4 miliar per orang. Tergantung negara. Oh, berarti 5 miliar. Men, gak ada 5%-nya MBG. Apakah penerima MBG itu layak diberikan tugas untuk kontribusi? That's the real questions. 5M. 1 triliun sama dengan 1.000 miliar. Ya, berarti kira-kira dapat berapa tuh? 200. Ya, dapat 200. Ada 200 orang yang S2 S3 yang mungkin aja ya bakalan bisa bikin koneksi makin luas lagi orang-orang Indonesia. Imagine ada tugasnya juga kan buat pengabdian, makin mantep tuh. Kemarin ada TV One tuh diskusi dosen tentang kasus ini. Ada yang nyebut kemana ya. PDP ke banyak orang nanti pada makin pinter om kok. Itu maksud gue boy, maksud gue tuh itu. Gak apa-apa nge-witch-an orang-orang yang emang bersalah gitu loh. Atau nanti kan bisa dibalikin lagi duitnya ya gak sih. MBG udah makan dibalikin belum tentu. Om, lu di FB mulai ngeliat postingan aneh nggak soal Om Ferry Irwandi tiba-tiba ganggu banget. Postingan apaan tuh? Kurang kejabatan aja dipermasalahin, masa yang soalnya dibolehin. Guru rangkap jabatan aja dipermasalahin. Nah, iya ya, itu kalau misalkan emang ngomongin soal yang emang bermasalah ya nggak bisa nggak bisa dimaklumi lah. MBG lebih dari kerja ini sedih. Kayak susah banget gue kalau misalkan ngelihat sekarang lagi ada apa-apa gitu, gue pasti bakal ngebandingin yang paling jeleknya apa gitu, biar kita bisa marah-marahnya tuh dengan skala prioritas aja. Bang Ferry di X atau FB banyak yang bilang oposisi yang dikontrol. Oh, udah masuk ke Facebook. Gokil. Seakan nyuruh demo kemarin buat bubar Langkah Doi juga pemerintahan sekarang. Langkah Doi buat jaga pemerintah. Anjir. Gokil juga pemikiran anak Facebook udah sampai sono. Kira gue anak-anak Twitter dong yang mikirnya sampai sana coy. Emang kalau misalkan di bulan Agustus kemarin tuh darurat militer emang beneran bisa ini sih. Emang beneran bisa ngerubah struktur pemerintahan itu pasti. Kayak udah ada 12 orang yang meninggal anjir kemarin tuh.
termasuk salah satu demo dengan korban yang terbanyak itu di Indonesia. Aneh, maksud gue secara tuntutan juga nggak ada yang diterima kan, yang 12/8 itu atau apa gitu, gue lupa. Harusnya revolusi yang memang ada price to pay. Posisi dikontrol. Gua rasa sekarang itu there is no one right in mind yang emang pengen banget karirnya hancur cuma untuk mewakilkan orang di negara ini, anjir. Orang-orang yang buat narasi kayak gitu biasanya ya kita nggak tahu siapa orang ya nggak sih? Kadang ngelempar topik dan segala macam gitu, tapi kita nggak tahu gitu siapa emang wajah-wajah yang ada di belakangnya. Ya lu kalau misalnya pengen lihat yang bener-bener berjuang ya paling dari LBH ya, dari apa namanya Watchdog gitu. Tapi biasanya topik-topik kayak gitu tuh emang sensitif banget sih. Sekarang kan kalau misalnya lu kelihatan agresif banget, pasti bakal langsung dicari tuh datanya, nomor HP-nya. Kalau misalkan lu sendiri nggak bisa ini ya kena kasus, ibu lu mungkin yang bakal diteror. Ya. Yang lucu mah itu anjir yang kasus Torajanya Bang Panji sampai admin YouTube-nya diwawancara aja. Itu kan ngasih cywar itu, serem banget. Udah bang di FB udah ada tuh akun yang bahas Ferry tapi nggak terlalu jelas karena profilnya anonim. Pastilah. Kayak emang mungkin gitu ya. Yang sekarang orang lihatnya itu aman untuk seenggaknya ngasih tahu ini seharusnya kayak gimana ya dengan anonim gitu. Meskipun pada akhirnya mungkin bisa dilacak juga ya. Wah benci gue nyawa manusia udah ngapus statistik doang. Ya gue dari kecelakaan anjir, kecelakaan jalan tuh. Udah kesel banget gue. Masa kalau orang kritik orang lain tapi anonim jadi baca doang. Enggak, masalahnya itu kalau kok misalnya kritik pedes gitu ya. Ya bakalan saling ngejatohin hidup pada akhirnya. Enggak lu ngekritik orang yang lagi berkuasa, tapi orang yang lu kritik itu influencer sekalipun itu bisa bahaya anjir. Karena mereka punya masa. Itu loh. Terus banyak yang bilang Ferry Wandi gak stoik lagi karena suka blok-blokin IG orang yang rage bait di komen. Ya balik lagi, gue sebisa mungkin coba untuk objektif gitu ya. Gue gak pengen ngeliat dari POV-nya Bang Ferry doang, tapi gue juga pengen lihat POV dari bagaimana orang-orang mengkritisi gitu. Mungkin ada yang valid juga, mungkin ada yang valid dari side-nya Om Ferry gitu kan. Yang namanya diskursus internet emang harus careful dan juga hati-hati sebenarnya. Sama kayak orang yang bilang yang keracunan 0,1% nggak dibuka tuh angka realnya berapa sampai sekarang ya. Mungkin gara-gara yang rage bait tim Citoge masih belum ini ya ikhlas kalah aja reset. Citoge bukan yang menang ya? Enggak, Onodera yang menang gak sih? Bentar. Oh yang menang Citoge betul. Kenapa dia harus dendam? Ya ampun, emang jelek itu fans gorila. I have two side. Nemu ayat yang gue hafal saat tadarus. Di luar kepala ini mah nemu ayat yang pernah gue hafal saat tadarus. Dosa apa yang telah hamba buat ya ampun, gue sekarang ngerasain itu. Tiba-tiba imam ada yang baca surat An-Naba gitu. Gue dulu hafal Al-Alaq gitu. Astagfirullahaladzim, kebanyakan main Genshin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, paha keking langsung. Astagfirullahaladzim. Oke, Tegar ini udah kita lihat ya. Nih, ya Michael, high kolesterol oguri, tapi ingat makanlah yang baik dan jangan berlebihan agar tidak high kolesterol. Apa nih? Search pikunyai. Lucu banget. Tapi dia pasti tidak kuat puasa. Soalnya harus lari terus. Masih 31 apa nih? Toshihiko Izutsu about the Quran. Asik. Apa nih? The Quran is a work of extremely high literary merit. Subhanallah. It is an once prose and poetry. The semantic structure of the Quran is built upon a very delicate and high complex system of
key terms. Dan kadang kita suka lupa gitu ya. Kalau misalnya ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan dari Nabi Muhammad, ya gak sih? Dan beliau itu awalnya gak bisa baca. Jadi teori-teori yang bilang kalau misalnya ini karangan Nabi Muhammad tuh bener-bener terpatahkan semua. Karena dari awal tuh Nabi Muhammad awalnya gak bisa baca gitu coy. Subhanallah banget loh. クルアーン的世界観においては万物は神を指し示す超印 Gak bisa baca tulis bahkan subhanallah. Tapi pada akhirnya bisa ya, pada akhirnya bisa gitu loh. Ya. Terus yang pada akhirnya menyusun kan bukan Nabi Muhammad. Itu disusun lewat zamannya. Jadi Om, tahun ini gak ada reading with Om Bre, gak ada Jay. Gue fokus ini fokus karir. Di follow dulu atuh akun Facebook kedua gue namanya Om Rai nih guys. Om Rai nih. Gas. Yeay, biar sampai 500 pengikut guys, let's go. Di sini gue bakal share semua konten reels gue. Jadi kalau misalnya lu nggak pakai Instagram, pakainya Facebook, nah lihatnya dari sini ya, asik. Demi kaum sesungguhnya. Kirain IG doang. Yang udah follow IG dan sudah muak dengan konten reels nggak usah di follow. Yang anak-anak main Facebook aja. Let's go. FB Pro nggak bang? Kagak. Belum bisa guys FB Pro guys. Gua kan umur akunnya masih 1 minggu nih. Udah gue thank you Klise, thank you banget. Aku udah request Om. Iya kalau mau add friend juga nggak apa-apa guys. Kalau mau add friend juga nggak apa-apa. Langsung salam interaksi ya. Nggak ada salam interaksi, santai. Tapi gue biasanya upload semua konten reels gue di sini. Kecuali RT ya. Jadi RT di akun utama gue. Di sini akun reels doang. Temen gue juga join FB Pro update mulu. Enggak, tapi update-nya enggak yang sampah kayak temen lu lah gua. Roasting langsung. Jadi kalau misalnya lu telat nih WKWK, nah lihatnya di sini aja sekarang gitu. Deva Nasib. Nah. Real War Takjil. Buset udah siap-siap gitu orang-orang. Gue penasaran dah sama yang war-war kayak gini, kan bisa goreng sendiri gitu ya. Tapi gak ada waktu bang. Oh iya. Lebih rugi gak sih kalau misalnya justru waktu habis gara-gara ngantri doang? Gue sih prinsipnya kayak gitu ya kalau gue. Tapi ya tergantung orang ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, santai. Udah rahasia deh sih. Let's go. Bro, gue capek dengan semua cobaan ini. Emang cobaan apaan? Lucu banget kucingnya. Ini mulutnya diedit ya? Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan kapan berakhir yang seperti ini. Pak Bos nanya kapan ada ini. Ayo Jal, ih. Mau kapan besok? Hari ini gue nggak bisa Jal. Besok mau nggak? Besok malam gas. Besok malam gas. Tapi gue masih cupu Jal, nggak apa-apa kan? Gini, kapan berakhirnya seperti ini? Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zuzan. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Ini powerful banget loh sumpah ayatnya. Kenapa? Karena ini yang mungkin bisa menyelamatkan lu dari ini ya, suicide ya. Kalau misalnya memang udah ngerasa kayak hopeless banget gitu. Kenapa tantangan hidup gue tuh berat banget. Ya, sebisa mungkin menurut gue tuh ya kita harus percaya kalau misalkan Tuhan yang menciptakan kita itu yakin kalau misalnya kita bisa ngelewatin masa-masa itu gitu. Aman bang, kita juga cupu besok ya kalau mau. Ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue selalu kuat ya mentalnya ya, tapi gue pun pernah ngalamin itu. Di umur 23-24 tahun tuh gue tuh waktu baru lulus kuliah, ngelihat teman-teman gue udah pada gawe kan. Gue negara juga udah gawe. Wah gue ngerasa kayak
nggak ada nilainya banget, nggak punya kerjaan. Gue sampai bengong 2 jam, gue bengong di pinggir jalan raya Bogor, jalan raya Sentul anjir. Kayak gue udah hopeless banget, gila. Pas mau melangkah untuk mengakhiri semua, tiba-tiba azan subuh. Gue baru sadar gue bengong 2 jam. Langsung diingetin sholat. Gue kayak astagfirullahaladzim, gue ngapain ya? Ya udahlah, jadi YouTuber aja. Is this a good choice? I don't know. But that helps me to walk toward the challenge and darkness, asik. Hoshi Chandra. Tapi para musafir ngejelasin kalau ayat itu cuma buat hal ubudiyah. Tafsirannya sebenarnya ya kalau misalnya lu nggak ngerti ilmu fikih ya, ayat Al-Quran tuh benar-benar tergantung setiap orang anjir. Nerimanya itu nanti ngaruhnya kayak gimana. Lu pernah gak sih baca Al-Quran tapi sampai terjemahannya juga? Buat lu semua yang gak ngerti fikih, pasti lu bakal ngerasa kayak ini ayat relate banget gitu. Kayak gitulah maksudnya. Jadi meskipun memang secara fikih artinya beda, artinya buat ini gitu, tapi kadang setiap orang tuh bisa memahaminya dengan hal yang lain. Kayak gitu. Fikih dan tafsir, betul. Yang terbesar gila gambaran lu ke Cecil keren banget sih. Sekali-kali terjadi apa nih? Daud Kafi, POV, first night of Tarawih and imams already playing pump fake. Oh ini kunut. Oh bahasa Inggrisnya pump fake. Gue baru 30 tahun. Ya gue baru tahu istilah kunut itu pump fake. Asik. Baru tahu gue 30 tahun Islam. Pump fake coy. Isi kaleng biskuit yang gak pernah kena korup ya kongguan isi renginang. Emang bang gak gitu bang. Hah? Pump fake? Bukan. Emang pump fake apaan? Bang Nopal lebih ngerti nih kayak, ih bang takut banget bang, gila tim lu latihan anjir buat turunnya semalam. Ih try hard. Pump fake apaan? Gerakan tipuan fundamental dalam bola basket. Oh, itu istilah main basket tapi dipakai. Iya, oke. Al harusnya ngerti nih. Mari kita list brand beli kaleng bonus makanan biar lebaran ini kita nggak kena scam. Jadi banyak orang yang ngeluh itu makanan kue kaleng. Tapi masalahnya kue-kue kaleng kayak gini bagus buat jadi parcel gitu loh. Meskipun isinya dikit gitu, yang penting formalitas ya. Dan produk-produk ini mengerti gitu cara kerja untuk mengformalitaskan hadiah-hadiah itu gitu loh. Jujur gue nggak peduli men. Yang penting kayak oke, gue ngasih Oreo gitu. Oke, gue ngasih coklatos. Udah gitu doang. Daripada basic gue ngasih ini meskipun penuh kayak udah. Meskipun mending gue ngasih merek. Itu maksudnya imam nge-fake kesannya mau ruku karena nyebut Allah, taunya malah baca ayat. Iya, pump fake ya. Gila Bang Nopal keren banget Islam ya ternyata. Kongguan isi renginang ya. Masyir 31. Oke, meme terakhir ya sebelum end stream. Oh nih, puasa Ramadan udah seminggu tapi kok belum ada ucapan marhaban Ramadan dari presiden kita. Hah? Serius? Emang iya ya? Gue baru sadar loh. Enggak ya kali. Ntar gue cek dulu. Serius? Satu minggu yang lalu. Iya juga ya. Damn.
Ngeri juga. Baru sadar gue. Well, another day, another shock news ya. Sepele tapi penting sebenarnya. Kira-kira itu aja mungkin live streaming WKWK Kebun Ramadan pada pagi hari ini. Sorry banget kalau misalnya gue telat ya dalam beberapa menit karena bangunnya telat juga. Kita bakal ketemu lagi ntar siang lanjut buat main Hytale. Let's go ya, Hytale. Let's go Hytale. I love Hytale. Kita bakal nge-raid dungeon yang ada di desert. Anyway, thank you banget penontonnya Om Suli udah mampir ya. Lancar-lancar rezekinya Om Suli. Semoga gacha Farkanya cuman PT 10 lulus semua juga gitu ya. Thank you banget udah nontonin dan kita bakal ketemu lagi di next stream. Ada Bang Nobal. Bang Nopal belum selesai lab. Udah kelar dia. Udah kelar Bang Nopal. Ya udah kita rate siapa ya? Marapton gak sih? Lumayan nih. Udah ditonton 80.000 orang, ada gue 400 anjay. Sedikit tapi berarti asik. Udah lo lihat yang lain aja lah. Thank you udah nonton ya. Sampai jumpa lagi next stream. Gue Dodi ya. Sekal.